Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kesekian kali kita hadir di hadapan Tuhan dan kita melakukan ini bukan karena kita merasa baik, tapi justru sebaliknya, karena Tuhan baik, maka kita datang kepadanya. Mari jemaat, satukan hati di dalam keluarga untuk menyembah Dia dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Jemaat dipersilakan berdiri. Panggilan ibadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita beri hormat kepada Allah kita. Beri hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Doa syukur dan pengampunan dosa akan dipimpin oleh Bapak Hendy. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, Tuhan. 7 bulan telah kami lewati di tahun 2020 ini. Dan kami juga boleh melihat bagaimana penyertaan-Mu begitu luar biasa. Meskipun kami melewati masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, namun kami boleh melihat tangan Tuhan senantiasa menuntun kami, memegang kami, dan juga menopang kami. Tuhan, kalau saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka cita, atau mereka sedang menghadapi kesulitan masalah, biarlah Tuhan juga tolong beri penghiburan kekuatan kepada mereka. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Kalau mungkin dalam kehidupan kami ketika kami melewati hari-hari kami, ada penggerutuan, ada ketidakpuasan kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu, meskipun kami tidak di gereja, tapi kami di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Namun hati kami tetap punya motivasi yang benar dalam beribadah kepada-Mu. Di mana kami datang beribadah untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jika kita membaca firman Tuhan, khususnya di dalam Perjanjian Lama,
seperti yang menjadi program kita saat ini, membaca 2 pasal, kita membaca saat ini dalam perjanjian lama. Maka ketika kita membaca, maka yang paling menonjol yang kita lihat dari Tuhan adalah setianya. Dia selalu menyatakan bahwa dirinya adalah setia kepada janjinya. Walaupun yang dijanjinya sudah meninggal, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia selalu mengatakan bahwa dia akan tetap memegang janjinya, karena dia adalah setia. Jika manusia aja yang punya sifat yang setia, kita pasti memuji dia. Terlebih lagi Allah yang kudus. Kalau Allah yang kudus itu setia, betapa nilainya tinggi, sangat mulia kasih setianya. Patutlah kita memujinya. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Wabah pandemi ini membuktikan bahwa manusia tidak kuat. Tetapi
hal ini tidak disadari oleh manusia. Raja Daud orang yang kuat, karena pada waktu dia masih muda bisa mengalahkan beruang, bisa mengalahkan Goliat, dan bisa mengalahkan banyak bangsa. Dia kuat, kerajaannya kuat, tapi apa yang dia katakan? Bahwa hanya dekat pada Allah saja aku kuat. Dan hanya karena Dialah Allah yang memberikan saya mampu untuk menghadapi musuh-musuh. Daud menyadari bahwa dia butuh Tuhan, dan hanya dekat pada Allah saja dia merasa kuat. Mari kita memuji. Hanya dekat Allah saja. Lalu kita medley dengan jalan hidup orang benar. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Nama Tuhan kita adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia hadir di dalam tiap hidup kita. Kehadirannya kita rasakan
kehadirannya tidak bisa kita pungkiri bahwa Dia menyertai kita. Kehadirannya memberikan kita merasa hidup ini sempurna, karena Tuhan yang memuaskan hati kita. Mari kita memuji arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh kembali belajar firman Tuhan. Tema kita pada hari ini saya ambil dengan sebuah tema, benarkah Allah itu Immanuel? Saudara, memasuki masa pandemi ini, gereja kita kehilangan beberapa jemaat, di mana mereka telah kembali ke pangkuan Bapa karena penyakit COVID-19. Kemarin ada sebuah artikel di mana tulis sebuah tema, tanpa lupa Lianhua. Saudara, Lianhua itu sebuah obat dari Tiongkok, di mana diperkirakan obat ini mampu untuk bisa menyembuhkan COVID-19 atau juga bisa menjaga kesehatan seseorang. Kemudian penulis akan artikel menceritakan tentang jemaat kita, di mana dia itu waktu sakit tidak minum obat ini, dikira cuma sakit biasa, kemudian cuma minum obat-obat Panadol dan sebagainya. Sampai kemudian meninggal baru diketahui
waktu di rumah sakit kalau dia itu terpapar virus corona. Kemudian penulis artikel ini bertanya pada salah seorang anggota keluarganya, apakah pada waktu itu papamu gak dikasih minum Lianhua? Mereka mengatakan lupa untuk memberikannya. Nah saudara, dari kisah ini kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kok bisa anak Tuhan seperti jemaat kita itu yang setia kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, yang begitu giat melayani Tuhan, kok sampai lupa, kemudian minum obat tersebut sampai kemudian akhirnya meninggal dunia? Apakah Allah tidak menyertai akan jemaat kita itu? Timbul pertanyaan seperti itu, saudara. Nah, sering kasih Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah dalam kehidupan kita, maka seringkali kita mempertanyakan apakah betul Allah itu Immanuel. Apakah betul Allah itu adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita? Sebab kalau kita pikir misalnya, kalau Allah itu Immanuel, kenapa kok bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan? Kenapa kok Allah tidak menjaga kita sehingga kita bisa terlepas dari bahaya atau kematian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Kenapa kita bisa punya konsep seperti itu Bapak Ibu? Karena pemikiran kita Bapak Ibu, Allah beserta kita, Allah itu Immanuel, artinya hidup kita itu akan senantiasa lancar. Hidup kita itu akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, bebas dari segala macam masalah dan kesulitan. Ada pengertian seperti itu. Itu namanya Allah bersama-sama dengan kita, itu artinya Allah Immanuel. Jadi waktu kita menghadapi kesulitan dan kita tiba-tiba ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita boleh mempertanyakan, betul gak? Betul tidak? Allah itu adalah Immanuel. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara untuk belajar bersama apa arti Immanuel itu sesungguhnya. Supaya kita itu tidak salah kaprah waktu kita itu memasuki berbagai macam kesulitan dalam masa-masa seperti sekarang ini Bapak Ibu. Nah untuk itu saya mengajak Bapak Ibu belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel begitu bersuka cita Bapak Ibu. Mereka bisa merasakan begitu luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa merasakan Allah sangat mengasihi mereka. Mungkin waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka memuji nama Tuhan. Apalagi waktu itu banyak tetangga mereka yang memberikan harta mereka kepada mereka sebagai bekal perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan pada waktu itu Allah menyatakan buktinya melalui tiang awan dan tiang api. Coba kita baca dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak berdalih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jelas Bapak Ibu, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu sangat nyata pada waktu itu. Ada sebuah wujud yang ditunjukkan. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Pada waktu mereka berjalan pada siang hari, ada tiang awan yang bisa menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan dan mereka pun tidak tersesat. Nah, pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi mereka sehingga mereka itu tidak sampai gelapan ataupun kedinginan. Tiang api itu bisa memanasi mereka di padang gurun seperti itu. Itu jelas Allah membuktikan dengan tiang awan, tiang api itu Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka Bapak Ibu. Tapi apakah kemudian hidup mereka itu dalam perjalanan itu kemudian bebas masalah? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya. Ketika mereka berkemah di tepi laut pada waktu itu, tiba-tiba ketika mereka menengok ke belakang, orang yang paling belakang berteriak sekeras-kerasnya, celaka! Tentara Mesir sedang mengejar kita, akan menangkap kita. Waktu semua orang menoleh ke belakang, mereka begitu terkejut. Ada tentara Firaun yang datang dengan kuda dan juga keretanya untuk siap menangkap mereka kembali ke tanah Mesir. Pada waktu itu mereka begitu ketakutan sekali. Apa yang terjadi? Mereka pikir mereka akan lari ke depan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ada laut di depan mereka, di belakang ada
Firaun yang mengejar mereka. Depan kena, belakang kena. Apa yang mereka lakukan? Pada saat itu kemudian mereka coba bisa protes kepada Musa. Dalam keputusasaan seperti itu mereka mengatakan kita ini bakal akan mati. Kalau tidak kita akan kembali ke Mesir lagi untuk dijadikan budak. Kemudian mereka datang kepada Musa mengatakan, Musa, apa maksudmu membawa kami datang menuju ke tanah Kanaan, mengeluarkan dari Mesir? Apa maksudmu? Bukankah kami sudah mengatakan jangan, tapi engkau maksa kami keluar dari tanah Mesir. Sekarang coba kamu lihat. Kami sekarang dalam keadaan ketakutan seperti ini. Depan laut, belakang tentara Mesir yang siap menangkap kami. Apa yang harus kami lakukan? Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari kisah ini kita melihat Bapak Ibu, bahwa Immanuel itu bukan berarti hidup kita bebas dari masalah atau kesulitan, Bapak Ibu. Immanuel itu hidup kita itu bukan steril dari masalah atau kesulitan, tidak. Tapi Allah beserta kita, itu kita siap untuk menghadapi kesulitan dan juga masalah seperti yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tiang awan, tiang api sangat nyata di depan mereka, bersama-sama mereka, menuntun mereka pada waktu malam dan juga pada siang hari. Tapi pada waktu itu mereka sudah dikejar oleh tentara Mesir di belakang, di depan mereka laut yang terbentang begitu luas. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri? Mereka ketakutan, mereka protes kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak Tuhan juga, kita percaya Allah bersama-sama dengan kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika Immanuel itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bukan berarti hidup kita bebas dari kesulitan atau masalah, tidak. Pasti ada kesulitan atau masalah yang akan kita hadapi sepanjang kita masih hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, di saat-saat seperti ini ketika pandemi itu masih berlangsung dan juga belum selesai kapan waktunya, kita mengetahui banyak di antara kita yang menghadapi banyak kesulitan, kehilangan pekerjaan, bahkan keuangan pun sedang kembang kempis, penghasilan pun menurun sekian puluh %, bahkan juga mungkin ada yang sakit, bahkan juga ada yang meninggal dunia karena penyakit ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu semua terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah betul Engkau itu Immanuel? Apakah benar Engkau Tuhan adalah Allah yang bersama-sama dengan kami? Kalau iya, kenapa kesulitan bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar pada bangsa Israel. Sangat nyata Bapak Ibu, tiang awan, tiang api bersama-sama mereka. Tapi kesulitan juga ada dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita Bapak Ibu. Supaya orang percaya hidup kita tidak akan pernah bebas dari kesulitan. Di sini kita belajar apa arti Immanuel sesungguhnya. Immanuel bukan berarti hidup kita bebas dari masalah atau kesulitan. Kalau kita mempunyai konsep yang benar tentang arti Immanuel Bapak Ibu, maka waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu kita kehilangan penghasilan kita tidak akan pernah mempertanyakan Immanuel itu apa. Kita tidak akan pernah mempertanyakan apakah Allah itu betul Immanuel atau bukan. Kalau kita mengerti dengan betul arti Immanuel yang sesungguhnya. Yang kedua Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Apa arti Immanuel itu yang sebetulnya? Yang kedua Bapak Ibu, Immanuel bukan berarti hidup kita senantiasa berkecukupan. Immanuel, Allah beserta kita, bukan berarti hidup kita itu senantiasa berkecukupan Bapak Ibu. Kita kembali melihat akan bangsa Israel. Mereka begitu ketakutan, kemudian Allah menolong mereka. Laut yang terbentang itu terbelah menjadi dua dan mereka bisa melewati dengan penuh sukacita dan mereka bisa menyeberang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan di antara mereka begitu ribuan orang, tidak ada satupun yang meninggal tenggelam di lautan. Mereka begitu bersukacita, apalagi waktu mereka melihat ke belakang dan mereka melihat bagaimana tentara Mesir tenggelam di tengah lautan seperti itu. Mereka melihat Allah begitu berkuasa dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu mereka kemudian memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mereka begitu bersukacita. Mereka mungkin setiap hari bisa memperbincangkan betapa luar biasanya Allah itu. Laut bisa terbelah, kemudian tenggelam, tertutup lagi dan orang Mesir mati semua. Mereka begitu bersukacita, mereka begitu kagum akan kebesaran Allah, karya Allah dalam kehidupan mereka.
Kemudian Miriam sebagai nabiya, dia membentuk sebuah paduan suara, mengajak orang-orang Israel untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka begitu bersuka cita akan karya Allah dalam kehidupan mereka. 1 hari mereka lewati dengan penuh sukacita. 2 hari mereka lewati dengan penuh sukacita. Pada hari yang ketiga, mereka mulai gelisah. Kenapa? Karena waktu itu air yang ada di kantong mereka itu sudah mulai berkurang. Mereka sudah bakal kehausan seperti ya apa yang terjadi seperti itu. Dan pada waktu saya bayangkan banyak anak-anak yang berteriak menangis karena kehausan. Banyak orang-orang tua yang mungkin juga kehausan, mereka mulai kebingungan apa yang harus kami minum dalam padang gurun seperti ini. Bapak kasih Tuhan, di saat-saat seperti itu, di saat mereka begitu putus asa, butuh yang namanya minuman, air. Pujian itu sudah nggak terdengar lagi, paduan suara nggak menyanyi lagi. Mereka sudah mulai mengomel, mereka mulai mempertanyakan lagi akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian tiba-tiba di depan sana mereka melihat ada sebuah oase, sumber air. Mereka begitu bersuka cita Bapak Ibu, mereka langsung mengajak anak-anak mereka lari semua menuju tempat sumber air tersebut. Dan dengan begitu antusias mereka berlutut, kemudian mereka meminumnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Sampailah mereka kemarah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu marah. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan mereka kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak ini kasih Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, tiang awan, tiang api masih bersama-sama mereka. Masih menuntun mereka pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Tapi waktu itu mereka kekurangan air. Ada air, tetapi kemudian pahitnya bukan main, tidak bisa diminum sama sekali. Jadi kita kembali dari sini Bapak Ibu. Allah bersama-sama kita. Tidak menjamin hidup kita itu serba berkecukupan. Kadang-kala kita juga bisa menghadapi kesulitan, kekurangan. Itu bisa kita hadapi Bapak Ibu. Dan itu bukan berarti Allah tidak bersama-sama kita. Tidak. Allah masih bersama-sama kita. Tapi kita juga bisa menghadapi kesulitan, yaitu kita bisa kekurangan makan atau minum Bapak Ibu. Bapak kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Apa arti Immanuel yang sebetulnya Bapak Ibu? Kita melihat bahwa Immanuel itu bukan berarti kita kemudian berlimpah dengan makanan, tidak. Tapi Immanuel bisa juga berarti hidup kita kadang-kala juga tidak berkecukupan. Nah Bapak ini kasih Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel marah kepada Musa. Mereka protes kepada Musa. Mereka tidak bisa terima dengan fakta yang mereka hadapi seperti itu. Bapak ini kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali pada kehidupan Ayub. Kita melihat Bapak Ibu, Ayub itu pada waktu dia itu kaya, anaknya itu bisa tiap hari bisa pesta. Kita percaya pada waktu itu Allah bersama-sama dengan Ayub. Semua mengaminkan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu anaknya semua mati, kemudian istrinya meninggalkan dia, bahkan Ayub jatuh miskin, kemudian dia juga sakit dengan penuh borok di tubuhnya. Pertanyaan kita, apakah pada waktu itu Allah masih bersama-sama dengan Ayub? Jawabannya iya, Allah masih beserta dengan Ayub. Tidak pernah meninggalkan Ayub. Dan itu membuktikan, waktu Allah bersama-sama dengan Ayub, hidup Ayub pun banyak menghadapi kesulitan dan juga kekurangan. Tidak berkecukupan Bapak Ibu. Kembali kita melihat Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang percaya itu kita percaya Allah senantiasa menyertai kita. Tapi bukan berarti kemudian kita hidup itu kemudian bebas dari segala macam masalah ataupun kita bisa kenyang terus atau bisa puas terus dengan apa yang kita makan, kita minum. Enggak. Kadang-kadang mungkin kita bisa kekurangan makan atau minum. Tapi itu bukan berarti Allah tidak menyertai kita Bapak Ibu. Saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan keuangan. Apakah itu berarti Allah tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu? Tidak. Allah masih bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Masih menyertai Bapak Ibu sama seperti bangsa Israel. Tiang awan, tiang api masih bersama-sama mereka. Tapi mereka juga menghadapi kekurangan dalam hal minuman.
Kita pun mungkin bisa menghadapi seperti itu saat ini. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika penghasilan kita berkurang, ketika omset kita menurun Bapak Ibu, itu bukan berarti Allah tidak bersama-sama kita. Tidak. Allah masih bersama-sama kita. Itu sebabnya jangan pernah marah atau protes kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita punya konsep yang betul, penyertaan Immanuel itu sebetulnya yang pertama itu, dan yang kedua yang kita mengerti, maka kita tidak akan pernah protes dan tidak akan pernah mempertanyakan akan Immanuel itu sebetulnya apa. Kita tetap percaya dalam situasi apapun juga, waktu saya kaya, waktu saya miskin, Allah tetap bersama-sama dengan saya. Waktu saya lapar, waktu saya kenyang, Allah tetap bersama-sama dengan saya. Nah, waktu kita mempunyai pemikiran seperti itu Bapak Ibu, saya percaya kita sebagai orang percaya tidak akan pernah protes ataupun mempertanyakan apakah betul Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel. Kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau begitu apa sih arti Immanuel itu sesungguhnya Bapak Ibu? Yang ketiga kita boleh melihat Immanuel itu artinya Allah masih mau berfirman kepada kita. Immanuel berarti Allah masih mau hadir dan mau berfirman kepada kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi orang Israel itu sangat sulit untuk bisa mengerti arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selama 400 tahun mereka tinggal di Mesir, mereka bisa melihat bagaimana mereka tidak pernah merasakan bagaimana Allah menyertai mereka. Itu sebabnya waktu mereka menghadapi kesulitan, kemudian mereka mulai bertanya kepada Musa maupun kepada Tuhan. Apa maksudnya? Mengapa waktu tiang api masih bersama-sama dengan mereka, yang artinya Allah masih menyertai mereka, mereka menghadapi kesulitan? Mengapa tiang api masih ada bersama-sama mereka, mereka masih kekurangan makan, mereka masih kekurangan minum? Mengapa waktu mereka berada di Mesir, nggak ada tiang api, tiang awan, mereka nggak pernah kelaparan, mereka nggak pernah kehausan. Mereka serba kecukupan waktu di Mesir. Pada waktu itu tiang awan, tiang api tidak ada bersama-sama mereka. Mereka sulit untuk bisa mengerti Bapak Ibu, apa arti penyertaan Tuhan sesungguhnya. Itu sebabnya kemudian Allah membiarkan terjadi supaya diproses, supaya bangsa Israel bisa mengerti apa arti dari Immanuel itu sesungguhnya Bapak Ibu. Nah kemudian waktu mereka putus asa, waktu mereka menghadapi dan situasi seperti itu, mereka kemudian bertanya kepada Musa, apa sih yang akan kami minum? Tapi di Tuhan, di sini kita melihat Bapak Ibu, bangsa Israel mulai meragukan akan penyertaan Tuhan. Mereka kemudian mulai meragukan akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Nah dalam situasi seperti itu kemudian Allah berkata pada Musa, lemparkan kayu ke dalam air itu. Waktu Allah melemparkannya, kemudian mereka disuruh untuk minum. Apa yang terjadi? Air itu tidak lagi pahit, tapi terasa manis. Dan mereka dengan penuh lahap untuk meminum dengan sepuas-puasnya. Semua keluarga mereka minum semua dari air itu. Nah sekarang Bapak Ibu pertanyaan kita, kapan Allah itu bersama-sama kita? Kapan Allah itu menyertai kita? Apakah pada waktu Allah membuka laut itu menjadi dua dan mereka bisa menyeberang, itu artinya Allah bersama-sama dengan mereka? Apakah pada waktu Allah mengubah air yang pahit menjadi manis itu Allah bersama-sama dengan mereka? Bukan. Bukan itu arti yang sebetulnya. Kalau kita baca ayat berikutnya Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu di situ ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, apakah itu artinya penyertaan Tuhan? Tidak. Tapi ayat berikutnya itu arti penyertaan Tuhan yang sesungguhnya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan mencoba mereka. Kita lihat Bapak Ibu. Kapan Tuhan beserta dengan kita? Yaitu waktu Allah masih mau berfirman kepada bangsa Israel. Dan kita lihat dikatakan di sana Allah sedang mencoba mereka karena Allah tahu bagaimana bangsa Israel. Mulai kesulitan yang dihadapi, Allah ingin mengetahui, ingin menguji iman mereka supaya mereka semakin dewasa untuk boleh mengenal Tuhan. Kemudian firman apa diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Di mana Allah mengatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini artinya Allah bersama-sama dengan bangsa Israel. Allah mau berfirman. Jadi pengertian Allah bersama-sama kita, Immanuel, bukan waktu Allah mengubah air pahit menjadi manis, tidak. Tapi waktu Allah mau berfirman kepada bangsa Israel itu artinya Allah bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengenal dua orang tokoh Alkitab, raja pertama dan kedua di Israel, Saul dan juga Daud. Waktu Saul jatuh dalam dosa, dia sama sekali nggak mau bertobat. Kemudian pada waktu itu Allah meninggalkan Saul. Allah tidak lagi bersama-sama dengan Saul. Dan pada waktu itu Allah tidak lagi berfirman kepada Saul. Sehingga Saul itu kelabakan, Bapak Ibu. Waktu dia berperang dengan orang Filistin dan dia sudah di ambang kekalahan, dia tuh nggak tahu harus berbuat apa. Mau bertanya kepada Allah, dia nggak bisa. Cari Samuel juga nggak bisa. Dia nggak tahu apa yang Allah kehendaki itu dia lakukan. Akhirnya dia mencari tukang ramal untuk bisa mengetahui sebetulnya Allah itu apa maksud Allah kepada dia dan apa rencana Allah kepada dia. Dengan tukang ramal itu dia ingin memanggil roh dari Samuel. Tapi kasih Tuhan, di sini kita melihat betapa menderitanya ketika orang itu ditinggal oleh Allah. Betapa menderitanya ketika Allah tidak lagi berfirman kepada umat manusia, kepada Saul pada waktu itu. Bapak Ibu, apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, tapi jika Allah tidak pernah berfirman pada kita? Apa gunanya kita makan berkecukupan, tapi Allah tidak pernah berfirman kepada kita? Sama seperti Saul, dia akan kelabakan, gak tahu harus berbuat apa. Beda dengan Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud itu berjatuh dalam dosa, kemudian Allah masih mau berfirman kepada Daud dengan Nathan, menegur Daud supaya bertobat. Itu artinya Allah masih bersama-sama dengan Daud dan tidak meninggalkan Daud, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu mungkin dalam kondisi yang begitu terpuruk, banyak masalah yang terjadi. Tapi ketika Bapak Ibu boleh membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa menguatkan Bapak Ibu, itu artinya Allah masih bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu sedang putus asa, sedang berduka cita karena orang kita kasih sedang dipanggil Tuhan. Tapi bisa kita berduka cita waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan dan kita dikuatkan dengan firman Tuhan itu. Itu artinya Allah masih bersama-sama kita, Bapak Ibu. Waktu kita mungkin kehilangan pekerjaan kita, kehilangan masa depan kita, kita bergumul, kita menangis di hadapan Allah. Kemudian Allah menguatkan kita melalui firman-Nya. Mungkin melalui khotbah hari Minggu atau waktu saat teduh kita. Itu artinya Bapak Ibu, Allah masih bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, alangkah indahnya Bapak Ibu. Kalau Allah masih mau berbicara kepada kita, mau menegur kita, mau memberikan suatu penerangan pada kita, mau menyadarkan kita akan segala dosa-dosa kita, kita sungguh bersyukur. Itu artinya Allah tidak meninggalkan kita, tapi Allah bersama-sama kita. Maka dia bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita, sama seperti Allah berfirman kepada Daud yang jatuh dalam dosa pada waktu itu. Jadi pengertian Immanuel sebetulnya itu adalah ini, Bapak Ibu, yaitu ketika Allah masih mau berfirman kepada kita, itu artinya Allah masih beserta dengan kita. Allah kita adalah Allah Immanuel. Yang berikutnya Bapak, yang terakhir, yang keempat, kita melihat apa arti Immanuel itu sebetulnya. Immanuel itu berarti pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Immanuel artinya pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya bacakan Bapak Ibu, Keluaran 15 ayat 27 dikatakan seperti ini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apa yang dikasih Tuhan? Ketika bangsa Israel itu dalam keadaan putus asa yang luar biasa, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka memang tidak langsung pada Tuhan, tapi kepada Musa. Tapi waktu mereka bersungut-sungut pada Musa, itu artinya mereka juga sama bersungut-sungut kepada Allah. Karena yang memerintahkan mereka keluar itu adalah Allah, bukan Musa. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu mereka putus asa, pikiran mereka itu seperti sudah buntu, tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana karya Allah dalam kehidupan mereka.
Padahal Bapak Ibu, baru 3 hari yang lalu, dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Allah membelah laut menjadi 2 dan mereka bisa menyeberang. Bagaimana Allah kemudian menutup laut itu, kemudian mereka juga melihat bangsa orang Mesir tenggelam di dalam laut tersebut. Dan baru beberapa hari kemudian mereka juga bisa merasakan karya Allah begitu luar biasa. Tapi waktu mereka tidak dapat minum, mereka protes, mereka marah, mereka kecewa, dan mereka mulai melakukan akan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu mereka marah seperti itu, mereka itu tidak melihat dengan jelas bagaimana Allah menuntun mereka pada jalan yang betul yang tidak pernah salah Bapak Ibu. Kita melihat 6 mil, 7 mil kemudian, katakan 7 mil itu sekitar 10 km Bapak Ibu. 7 mil itu 11 km. 1 mil itu 1.600 km. 1,6 km. Nah, 7 mil itu kurang lebih 11 km. Jadi waktu mereka marah-marah sampai mereka ke Elim itu sekitar 11 km. Waktu mereka berjalan 11 km, di sana mereka melihat suatu hal yang luar biasa. Dikatakan ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Yang luar biasa Bapak Ibu. Yang membuat mereka bisa bebas dari kehausan dan juga bebas dari kelaparan. 12 mata air dan 70 pohon korma, mereka bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya. Kita melihat Allah menuntun mereka itu pada jalan yang betul, nggak mungkin salah Bapak Ibu. Tapi seringkali mereka protes kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali seperti itu. Allah sedang menuntun kita pada jalan yang betul sekarang ini. Tapi waktu dalam jalan seperti itu, kadang-kadang Allah bisa menguji kita, atau kadang-kadang kita bisa menghadapi kesulitan. Seringkali kita sebagai manusia protes kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu untuk mengerti apa arti Immanuel sebetulnya. Immanuel itu artinya Allah tidak pernah salah di dalam menuntun, memimpin kehidupan kita pada jalan yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu kita menghadapi kesulitan, kita percaya waktu akan datang Allah sediakan terbaik bagi kita. Waktu misalnya keluarga kita sekarang dipanggil Tuhan, bukankah mereka itu orang yang percaya? Mereka cuma sekarang ini mereka sedang berpindah tempat. Surga menanti mereka. Ada jalan yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka Bapak Ibu. Itu sebabnya waktu kita menghadapi kesulitan, masalah Bapak Ibu, jangan pernah protes atau mempertanyakan Immanuel itu apa. Apakah betul Allah itu Immanuel? Jangan pernah bertanya seperti itu. Kita percaya, 100% percaya. Allah senantiasa bersama-sama dengan kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kita punya pengertian betul tentang makna dari Immanuel sebetulnya Bapak Ibu, maka saya percaya Bapak Ibu waktu menghadapi pandemi seperti sekarang ini tidak akan pernah protes kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan ternyata pandemi juga belum selesai, bahkan mungkin keluarga kita malah sakit dipanggil Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan, juga jangan meragukan akan penyertaan Tuhan. Allah tetap bersama-sama dengan kita. Selama Dia masih mau berfirman kepada kita, itu artinya Allah masih bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kita memasuki masa-masa pandemi ini masih panjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih sulit atau bagaimana kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa Allah itu nggak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia senantiasa menyertai kita. Ingat Bapak Ibu, arti Immanuel sebetulnya. Yang pertama, Immanuel bukan berarti hidup kita bebas dari kesulitan atau masalah. Yang kedua, Immanuel bukan berarti hidup kita itu senantiasa berkecukupan. Yang ketiga, Immanuel bukan berarti Tuhan masih mau hadir dan berfirman kepada kita. Yang keempat, Immanuel artinya pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu kita berjalan bersama-sama Allah, kita gak mungkin tersesat. Karena Allah yang penuh kasih itu akan senantiasa menuntun, menyertai kita pada jalan yang benar, jalan yang tidak pernah salah Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang kembali memberi kekuatan kepada kami, yang kembali memberi peringatan kepada kami. Apa arti Immanuel itu sebetulnya? Ampuni Tuhan kalau selama ini waktu kami menghadapi kesulitan atau masalah,
Kami seringkali meragukan akan penyertaan-Mu. Kami seringkali mempertanyakan akan pimpinan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari bangsa Israel. Arti Immanuel sebetulnya itu apa? Supaya waktu kami menghadapi kesulitan masalah, kami tidak pernah kecewa kepada Engkau karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Tiang awan, tiang api senantiasa Engkau tuntun dalam kehidupan kami. Engkau berikan pada kami. Melalui firman-Mu itu, Engkau bisa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya sepanjang abad dan di seluruh dunia melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan telah menguatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita yakini apa yang Tuhan katakan. Sambil memuji Tuhan, kita diberi kesempatan juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Silakan mentransfer atau mengirim persembahannya ke gereja. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak berombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungannya dari virus yang sedang mewabah ini. Dan juga kita berdoa untuk pergumulan jemaat, kesehatannya, ekonomi, pekerjaan, dan juga studi anak-anak yang sudah mulai ini secara online. Dan kita berdoa juga untuk
iman kita, kerohanian kita boleh terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami, sehingga kami masih tetap sehat, kami terhindar dari virus yang sedang mewabah. Dan kami akan terus berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Engkau melindungi kami semua, jemaat-Mu, dari virus ini. Dan kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak mampu melawan hal ini. Hanya mohon perlindungan-Mu, dan beri kami untuk taat kepada apa yang menjadi peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kami juga terhindar. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa untuk kedua, kita berdoa untuk bangsa kita yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75 dalam kondisi wabah pandemi ini. Kita berdoa supaya Tuhan menopang bangsa kita bisa mengatasi kesulitan yang dialami, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan di dalam menghadapi virus ini, supaya Tuhan memberikan campur tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Dan kami juga berterima kasih untuk kerukunan dari bangsa kami yang masih terjaga, walaupun ada gangguan orang-orang yang masih tidak mengakui, ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang mempersatukan kami. Dan kami berdoa supaya ulang tahun yang ke-75 ini membuat kami bangsa ini makin menyadari untuk keperluannya untuk bersatu, untuk saling menghormati. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang sedang dilanda kesulitan, masalah yang besar. Kami butuh Tuhan menopang mereka, supaya mereka bisa dipakai Tuhan untuk membuat bangsa ini bisa melewati masa-masa yang sulit ini, yaitu masa wabah pandemi ini dan juga masalah ekonomi yang menjadi akibatnya. Tuhan tolong beri hikmat bagi kami semua, bangsa ini bisa bersatu untuk melawan semuanya ini dengan mengatasi masalah yang terjadi. Terima kasih. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhirnya kita kembalikan segala kemuliaan, pujian kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, ketika mereka berada di rumah mereka masing-masing. Mungkin sekarang mereka sedang menghadapi kesulitan Tuhan, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, kesehatan. Mungkin mereka juga sedang berduka cita, karena salah seorang anggota keluarga mereka sudah Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberi penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka.
Dan berilah mereka sebagai orang-orang beriman, mereka senantiasa percaya. Di saat mereka menghadapi kesulitan, di saat mereka menghadapi berbagai macam masalah, di saat mereka berduka cita, mereka percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau senantiasa menyertai mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Topang mereka dengan tangan kanan-Mu. Beri kekuatan, penghiburan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Blessing song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Shalom saudara-saudari, waktunya kita akan mendengarkan pengumuman kita. Dan untuk pengumuman yang pertama, jemaat diharapkan untuk tetap terus mengikuti persekutuan secara online, baik setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan persekutuan doa Rabu pukul 7 malam. Dan untuk pengumuman yang kedua, jemaat juga dihimbau untuk tetap mengikuti program hebat, membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Dan untuk pengumuman yang ketiga, jemaat juga diingatkan kembali pada minggu yang ketiga tanggal 16 Agustus 2020, kita ada persembahan tambahan untuk misi. Dan bagi setiap jemaat yang tergerak, boleh membawakannya langsung ke gereja atau mentransferkannya. Dan untuk pengumuman yang keempat, jemaat juga tetap dihimbau untuk mengikuti setiap aturan pemerintah di dalam pencegahan COVID, dengan tetap terus mencuci tangan, menggunakan masker, tidak keluar rumah kalau tidak memiliki kepentingan yang urgen, dan untuk tetap menjaga jarak agar tetap terus dilaksanakan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan.